Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 kelas 1B. Kami akan mempresentasikan mengenai falsafah dan paradigma keperawatan pada penyakit diabetes mellitus. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Agustiawan dengan NIM 2308476. Perkenalkan, nama saya Apriliani Hasnadipa dengan NIM 2303912. Perkenalkan, nama saya Ursiwari Nursifa dengan NIM 2311401. Perkenalkan, nama saya Neja Wadati Vanisa dengan NIM 2303865. Selamat menyaksikan. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai konsep manusia. Yang pertama ada Introduction to Diabetes Mellitus atau apa itu penyakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah gangguan metabolik yang ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah yang disebut hiperglikemia dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang disebabkan karena kerusakan dalam produksi insulin dan kerja dari insulin yang tidak optimal. Penyakit ini merupakan penyakit kronis yang perlu diwaspadai karena dapat menyebabkan kerusakan pada organ lain seperti jantung, mata, ginjal, dan syaraf. Diabetes mellitus ini mempunyai dua tipe, yaitu ada tipe 2 dan tipe 1. Pada tipe 1, jenis penyakit ini merupakan autoimun, artinya di mana sistem tubuh akan menyerang dirinya sendiri. Yang kedua ada tipe 2, yaitu tubuh tidak membuat cukup insulin atau sel-sel tubuh tidak akan merespon insulin secara normal. Selanjutnya ada gejala-gejala yang harus dikenali dari diabetes mellitus. Yang pertama ada gejala poliuri. Gejala ini di mana penderita akan mengalami buang air yang lebih sering, terutama di waktu malam hari, karena kadar gula darah yang melebihi ambang ginjal yaitu 180 mg, sehingga gula dikeluarkan melalui urin. Yang kedua ada gejala polifagi, yaitu insulin pada penderita bermasalah sehingga gula yang masuk ke tubuh kurang hingga menyebabkan energi pun berkurang. Yang ketiga, berat badan menurun. Ini terjadi karena proses pembuangan urin penderita diabetes mellitus bisa kehilangan 500 gram glukosa per 24 jam atau setara dengan 2000 kalori per hari. Selanjutnya ada prevalensi dari penyakit diabetes mellitus. Menurut IDF atau International Diabetes Federation, di Indonesia pada tahun 2020 tercatat sebanyak 10,8 juta orang atau sekitar 6,2% menderita diabetes mellitus. Juga pada tahun 2021, sebanyak 19,47 juta orang di Indonesia menderita penyakit diabetes mellitus. Selain itu, IDF juga mencatat pada tahun 2021 sebanyak 537 juta orang atau 1 dari 10 orang hidup dengan menderita diabetes mellitus di seluruh dunia, dan juga menyebabkan 6,7 juta kematian atau 1 orang tiap 5 detiknya. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua mengenai penyakit diabetes dilihat dari sudut pandang kesehatan. Seseorang bisa dikatakan terbebas dari penyakit diabetes ketika dia memiliki atau menjalani pola hidup yang sehat dengan mengatur frekuensi dan menu makanan menjadi lebih sehat, menjaga berat badan ideal, rutin berolahraga, dan rutin melakukan pengecekan gula darah setidaknya setahun 1 kali. Sementara itu, seseorang bisa dikatakan terkena penyakit diabetes ketika dia mengalami gejala klasik diabetes seperti poliuria, polifagi, dan polidipsi yang sudah dijelaskan sebelumnya, disertai dengan kadar gula darah sewaktu lebih dari 200 mg per dl dan gula darah puasa lebih dari 126 mg per dl, itu menurut Perkeni pada tahun 2011. Kemudian kita masuk ke rentang sehat dan sakit penyakit diabetes dari mulai rentang 0 sampai 10. Pada rentang 10 dinamakan optimal health ketika penderita mulai atau sudah bisa menjaga makanan yang dia makan agar seimbang dengan mengkonsumsi buah dan sayur, protein dari biji-bijian, serta makanan rendah kalori dan lemak. Kemudian penderita juga sudah bisa menjalani aktivitas jasmani secara teratur dengan melakukan olahraga
setidaknya 10-30 menit per hari. Dan penderita juga sudah bisa mengendalikan glukosa darah, tekanan darah, berat badan, serta profil lipid. Kemudian pada rentang 7-9 dinamakan good health ketika penderita sudah mulai mencari tahu tentang pentingnya kegiatan jasmani yang teratur, pola dan jenis makanan yang sehat, menjaga badan agar tidak terlalu gemuk, dan sudah mulai bisa menghindari aktivitas merokok. Kemudian pada rentang ini juga penderita melakukan pemeriksaan penyaring dengan mengatur jadwal untuk melakukan tes HbA1c untuk memantau kadar gula darah selama 2-3 bulan terakhir. Kemudian pada rentang 4-6 dinamakan netral ketika penderita sudah mulai mengkonsumsi makanan keberat-beratan, pola hidup yang santai atau kurang aktivitas, kurang berolahraga, dan penderita mengalami obesitas. Nah, pada rentang ini biasanya gejala diabetes, terutama pada diabetes tipe 1, gejalanya tuh muncul secara tiba-tiba dikarenakan diabetes seringkali tidak terdiagnosis pada awal kemunculannya. Maka orang-orang yang berisiko terkena penyakit diabetes pada rentang netral dianjurkan menjalani pemeriksaan rutin. Kemudian pada rentang 1-3 dinamakan rentang poor health ketika penderita mengalami komplikasi makrovaskuler dan mikrovaskuler. Komplikasi makrovaskuler dan mikrovaskuler ini sudah masuk ke komplikasi kronis, di mana komplikasi makrovaskuler terjadi trombosit pada penderita diabetes, yaitu pembekuan trombosit otak atau pembekuan darah pada sebagian otak, serta mengalami penyakit jantung koroner, gagal jantung kognitif, dan stroke. Sementara pada komplikasi mikrovaskuler, penderita diabetes tipe 1 mengalami nefropati, diabetes retinopati atau kebutaan, neuropati, dan amputasi. Selain komplikasi makrovaskuler dan mikrovaskuler, terjadi juga komplikasi yang diakibatkan diabetes tipe 1 dan 2, diantaranya yaitu gagal ginjal kronis, gangguan penglihatan, depresi, demensiasi, gangguan pendengaran, luka dan infeksi pada kaki yang sulit sembuh, dan kerusakan kulit akibat infeksi bakteri dan jamur. Pada rentang poor health juga komplikasi bisa terjadi pada ibu hamil dan bayi. Pada ibu hamil terjadi komplikasi preeklamsia, dan pada bayi terjadi komplikasi kelebihan berat badan saat lahir, kelahiran prematur, gula darah rendah, keguguran, penyakit kuning, dan risiko menderita diabetes tipe 2 pada saat bayi sudah menjadi dewasa. Kemudian pada rentang 0 dinamakan disease ketika penderita mengalami hiperglikemia dan asidosis metabolik. Hiperglikemia menyebabkan sejumlah besar perubahan pada tingkat sel dari jaringan pembuluh darah yang berpotensi mempercepat proses aterosklerotik, yang dimana aterosklerosis menyumbang hampir 80% dari semua kematian di antara pasien diabetes. Hiperglikemia ini dinyatakan menjadi salah satu penyebab utama kematian di antara pasien dengan diabetes tipe 2. Kemudian kita masuk ke faktor yang menyebabkan penyakit diabetes mellitus. Ada dua faktor, yaitu faktor modifikasi dan faktor non-modifikasi. Faktor modifikasi atau faktor yang bisa dirubah ada beberapa. Yang pertama yaitu obesitas atau kegemukan. Obesitas bisa menjadi salah satu faktor seseorang mengalami penyakit diabetes karena kadar gula darah pada derajat kegemukan dengan IMT lebih dari 23 dapat menyebabkan peningkatan kadar glukosa darah menjadi 200 mg. Kemudian yang kedua, dislipidemia atau gangguan lemak darah, di mana keadaan yang ditandai dengan kenaikan kadar lemak darah atau trigliserida lebih dari 250 mg per dl, dan di mana dislipidemia ini terdapat hubungan antara kenaikan plasma insulin dengan rendahnya HDL kurang dari 35 mg per dl.
Dan dislipidemia ini biasanya didapat pada penderita penyakit diabetes. Kemudian yang ketiga, prediabetes. Beberapa orang dapat mengalami kondisi prediabetes, yaitu kondisi ketika glukosa dalam darah di atas normal, namun tidak cukup tinggi untuk didiagnosis sebagai diabetes. Seseorang yang menderita prediabetes dapat menderita diabetes 2 jika tidak ditangani dengan baik. Kemudian yang keempat ada hipertensi atau tekanan darah tinggi. Peningkatan tekanan darah pada hipertensi berhubungan erat dengan tidak tepatnya penyimpanan garam dan air atau meningkatnya tekanan dari dalam tubuh pada sirkulasi pembuluh darah perifer, yang dimana hal itu menyebabkan hipertensi menjadi salah satu faktor seseorang mengalami penyakit diabetes. Kemudian yang kelima ada kurang aktivitas seperti kurang berolahraga. Kemudian yang keenam, diet tidak sehat yang dilakukan oleh penderita diabetes. Kemudian faktor non-modifikasi atau faktor yang tidak bisa dirubah. Yang pertama ada usia. Semakin tua usia, semakin tinggi resiko menderita diabetes. Berdasarkan penelitian, usia yang terbanyak terkena diabetes adalah ketika usianya lebih dari 45 tahun. Kemudian yang kedua, ras. Orang Asia, khususnya seperti Indonesia, India, Cina, dan Korea, lebih rentan terkena penyakit diabetes. Kemudian yang ketiga ada jenis kelamin. Perempuan cenderung lebih beresiko terkena diabetes mellitus tipe 2. Kemudian yang keempat ada riwayat keluarga. Seseorang yang memiliki orang tua dengan diabetes mellitus bisa mengalami hal yang sama karena diabetes itu membawa bakat berupa gen resesif. Hanya orang yang bersifat homozigot dengan gen resesif tersebut yang bisa menderita penyakit diabetes. Kemudian kita masuk ke pencegahan diabetes. Ada 3 pencegahan yang bisa dilakukan agar kita terhindar dari penyakit diabetes. Yang pertama, pencegahan primer adalah upaya yang ditujukan pada orang-orang yang termasuk kelompok risiko tinggi, yaitu mereka yang belum menderita diabetes tapi berpotensi untuk menderita diabetes. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pencegahan primer sejak dini dengan menanamkan pengertian tentang pentingnya kegiatan jasmani yang teratur, pola dan jenis makanan yang sehat, menjaga badan agar tidak terlalu gemuk, dan menghindari aktivitas merokok. Kemudian yang kedua, pencegahan sekunder adalah upaya untuk mencegah atau menghambat timbulnya penyakit dengan tindakan deteksi dini dan memberikan pengobatan sejak awal penyakit. Dalam pengelolaan penderita diabetes sejak awal sudah harus diwaspadai dan sedapat mungkin dicegah kemungkinan terjadinya penyakit penahun. Pencegahan sekunder ini bisa dilakukan dengan melakukan penyuluhan, perencanaan makanan, latihan jasmani, atau mengkonsumsi obat berkhasiat hipoglikemik. Kemudian yang ketiga ada pencegahan tersier, adalah upaya mencegah terjadinya kecacatan lebih lanjut dan merehabilitasi pasien sedini mungkin sebelum kecacatan tersebut menetap. Sekarang kita masuk ke pembahasan paradigma keperawatan dari sudut pandang lingkungan. Maksud dari sudut pandang lingkungan ini adalah pengaruh luar yang mempengaruhi kehidupan organisme penderita penyakit diabetes mellitus. Pengaruh lingkungan juga dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pengaruh lingkungan fisik, kedua ada pengaruh lingkungan non-fisik. Nah, pengaruh lingkungan fisik ini meliputi cuaca, musim, keadaan geografis, dan struktur geologis. Untuk lingkungan non-fisik itu ada sosial budaya, norma, nilai, dan adat istiadat. Untuk contoh lingkungan fisik itu ada lingkungan yang menyediakan jalan kaki yang ramah. Jadi di lingkungannya itu sering mengadakan kayak jalan kaki, jalan santai gitu, olahraga bersama seperti itu. Nah, untuk contoh lingkungan non-fisik itu ada menghindari acara keduri untuk mengendalikan kadar gula darah. Nah, acara keduri itu adalah acara makan-makan gitu loh.
Jadi si penderita diabetes mellitus itu harus menghindari acara keduri untuk mengendalikan kadar gula darahnya agar tetap normal. Selanjutnya kita pembahasan ke konsep keperawatan. Asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan itu ada 4. Yang pertama diet. Diet pengendalian berat badan dan penata laksanaan nutrisi pada penderita diabetes itu untuk diarahkan mencapai tujuan, yaitu 1. Mencapai dan mempertahankan berat badan yang sesuai. 2. Memenuhi kebutuhan energi dan lain-lain. Yang kedua, latihan. Latihan dengan cara melawan tahanan resistance training dapat meningkatkan lady body mass and dengan demikian menambah laju metabolisme istirahat, resting metabolic rate. Dari semua efek ini sangat bermanfaat pada diabetes karena dapat menurunkan berat badan, mengurangi rasa stres, dan mempertahankan kesegaran tubuh. Yang ketiga, terapi. Penyuntikan insulin sering dilakukan 2 kali per hari atau bahkan lebih sering lagi untuk mengendalikan kenaikan kadar glukosa darah sesudah makan dan pada malam hari. Karena dosis insulin yang diperlukan masing-masing pasien ditentukan oleh kadar glukosa darah yang akurat sangat penting. Yang keempat, pendidikan kesehatan. Memiliki perilaku preventif dalam gaya hidup untuk menghindari komplikasi jangka panjang yang dapat ditimbulkan dari penyakit diabetes mellitus. Dari itu, diabetes mellitus merupakan sakit kronis yang memerlukan perilaku penanganan mandiri yang khusus seumur hidup, tetapi harus memiliki perilaku preventif dalam gaya hidup kita. Yang dilakukan itu ada 5. Yang pertama, pengkajian, diagnosis, intervensi, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang pertama, pengkajian diabetes mellitus. Yang pertama, identitas pasien, yaitu nama, umur, kebanyakan terjadi pada usia tua, jenis kelamin, pendidikan, alamat, pekerjaan, agama, suku bangsa, dan lain-lain. Yang kedua, keluhan utama, yaitu kelemahan anggota gerak sebelah badan, bicara pelok, tidak dapat berkomunikasi, dan penurunan tingkat kesadaran. Yang ketiga, data riwayat kesehatan. Itu ada 2, yaitu manusia unik dan manusia holistik. Manusia unik itu 60%, manusia holistik itu ada 80%. Manusia unik itu adalah memiliki kepribadian yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Yang kedua, manusia holistik adalah manusia makhluk yang terjadi dari unsur biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Ada data juga beberapa macam riwayat kesehatan, yaitu riwayat kesehatan sekarang 60%, riwayat penyakit dahulu 70%, riwayat penyakit keluarga 65%, yang terakhir aktivitas sehari-hari. Yang kedua sama yang ketiga itu digabung, diagnosis diabetes mellitus dan intervensi. Diagnosis keperawatan adalah sebuah label singkat yang menggambarkan kondisi pasien, berisi tentang pernyataan yang jelas mengenai status kesehatan, masalah aktual atau risiko dalam rangka mengidentifikasi dan menentukan intervensi keperawatan untuk menghilangkan atau mencegah masalah kesehatan klien yang ada pada tanggung jawabnya. Rumusan diagnosa keperawatan yang muncul menurut Padilla 2012 yaitu A. Resiko keseimbangan nutrisi. Keterangan penurunan masukan oral, anoreksia, mual, peningkatan metabolisme protein dan lemak. Tujuannya, kebutuhan nutrisi pasien terpenuhi. Kriteria hasil NOC salah satunya adalah peningkatan berat badan sesuai dengan tujuan. Intervensi NIC salah satunya timbang berat badan setiap hari atau sesuai indikasi. Yang B, kekurangan volume cairan. Keterangan diuresis osmosis. Tujuannya, kebutuhan cairan atau hidrasi pasien terpenuhi. Kriteria hasil NOC salah satunya kekurangan volume cairan teratasi dibuktikan dengan keseimbangan cairan. Intervensi NIC salah satunya pantau tanda-tanda vital, catat adanya perubahan tekanan darah. Yang C, resiko perfusi jaringan cerebral tidak efektif. Keterangan gangguan aliran darah cerebral infark cerebri. Tujuannya, perfusi jaringan cerebral efektif.
kriteria hasil NOC, fungsi motorik dan kekuatan otot, pasien tampak rileks, dan lain-lain. Intervensi NIC, monitor tanda-tanda vital, berikan O2 sesuai terapi, monitor kekuatan otot, dan lain-lain. Yang D, kerusakan integritas kulit, keterangan perubahan status metabolik atau neuropati perifer. Tujuannya, kerusakan integritas kulit dapat berkurang atau menunjukkan penyembuhan. Kriteria hasil NOC, tidak ada luka atau isi pada kulit, perfusi jaringan baik, dan lain-lain. Intervensi NIC dari yang D, kaji tanda vital, kaji adanya nyeri, dan lain-lain. Yang terakhir, resiko cedera, keterangan penurunan fungsi penglihatan. Tujuannya, pasien tidak mengalami cedera. Kriteria hasil NOC, salah satunya resiko cedera menurun yang dibuktikan oleh keamanan personal, pengendalian resiko, dan lingkungan rumah yang aman, dan lain-lain. Intervensi NIC, hindari lantai yang licin, gunakan bed yang rendah, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang pelaksanaan diabetes mellitus. Yang pertama ada independen. Jadi independen itu perawat untuk membantu pasien dalam mengatasi masalahnya. Kedua ada interdependen. Interdependen itu kerjasama tim keperawatan dengan tim kesehatan lainnya. Jadi perawat itu bekerja sama dengan tim kesehatan lainnya, baik itu dokter, analis, dan juga sebagainya. Ketiga ada dependen. Jika pasien tidak menunjukkan suatu perubahan ke arah kemajuan. Nah, lalu selanjutnya itu ada evaluasi dari diabetes mellitus. Evaluasi juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini ada aktivitas dari proses keperawatan dan hasil kualitas pelayanan asuhan keperawatan. Lalu ada dilaksanakan setelah perencanaan keperawatan diimplementasikan. Selanjutnya dilaksanakan hingga tujuan yang telah ditentukan tercapai. Kedua ada evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif ini dilakukan saat perubahan perilaku atau status kesehatan klien pada akhir asuhan keperawatan. Lalu dilaksanakan pada akhir asuhan keperawatan secara paripurna. During the digestive process, much of the food that is eaten is converted into glucose, commonly known as blood sugar. Glucose circulates in the bloodstream and is used as food for the body's cells. But the cells cannot absorb glucose alone. A hormone called insulin, which is produced in the pancreas, must first bind to the cell surface. When this occurs, cells of the body are activated and are able to absorb the glucose. This process returns the body's blood sugar to a normal level. Diabetes mellitus is a disorder that affects the body's ability to efficiently utilize blood glucose. In type 1 diabetes, the pancreas does not produce enough insulin, so glucose cannot be absorbed to refuel the cells. In type 2 diabetes, insulin is produced, but it does not work properly, and the glucose is not absorbed consistently by the cells. Both types of diabetes have the same results. Glucose is not absorbed by the cells. That is why people with diabetes have high blood sugar levels. Without proper absorption of glucose from the bloodstream, the cells are starving for food. Regardless of which type of diabetes a person may have, people with diabetes must monitor their blood sugar levels. Depending on the type and severity of the disease, diabetes can be managed with diet or with medication.